kita berdua udah convince, tapi dua bapak-bapak ini nggak convince untuk milih kamu. Secara internasional kira-kira sorghum prospeknya Nah, gimana? kita pengen kita bisa compete Gua sama kasih mereka. umpan supaya yakin. Oh bisa bikin yang begitu? Bisa, iya. Lagi proses nggak? Ya, lagi proses Nggak karena apa-apa bahan loh, baku, tetap kita nggak bahan yakin. baku bisa semua, Pak. Hari ini kita mau mulai national selection di Jakarta. Ada banyak banget peserta dari kota-kota macam-macam. Dan kita punya slot 20 untuk milih dari 150 peserta. Nah, gue berharap di Jakarta ini jauh lebih seru lagi, lebih kelihatan nih benang merahnya mereka nyarinya apa sih. National Selection di Jakarta tentu saya punya harapan yang besar. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saya dari Jasa Fest. Perkenalkan, nama saya Gabriel Butar-Butar dari Koplas ID. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya Bagas dari Greenland. Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produk perawatan hewan berbahan dasar dari limbah pertanian. Sekitar 1 tahun yang lalu, salah satu sahabat terbaik saya mati secara tiba-tiba di umur 7 bulan karena virus yang menyerang saluran pernafasannya. Menurut informasi yang saya dapatkan, penyebab kematian sahabat saya adalah karena terlalu sering menghirup aroma kotorannya sendiri saat berada di dalam kandang. Oleh karena itu, kami menghadirkan solusi alas kotoran hewan berbahan dasar dari limbah buah kelapa. Greenland Coconut Cat Litter mampu menyerap aroma kotoran hewan hingga 40 kali lebih baik dibandingkan penggunaan pasir atau clay sebagai alas kotoran hewan. Nantinya, sisa kotoran hewan dapat kita gunakan sebagai pupuk yang sangat bermanfaat bagi tanaman serta lingkungan di sekitar kita. Sehingga dengan menggunakan Greenland Coconut Cat Litter, kita dan hewan peliharaan kita sudah ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih. Oke. Yang Greenland menarik ya menurut saya, cuman saya terus terang perlu diyakinkan karena saya nggak tahu kebenarannya dalam konteks research ya. Seberapa akurat sih? Jadi dari testimoni itu mereka membuktikan bahwa produk yang kami keluarkan ini bisa menghisap aroma kotoran itu jauh lebih baik dibandingkan penggunaan pasir atau clay sebagai alas kotoran hewan itu sendiri. Kucing kan sahabat? Betul, betul. Bukan manusia kan? Iya, betul. Ini ada kopinya ya? Ya, itu kebetulan itu kita menggunakan kopi. Jadi bahan utama kita adalah dari serabut kelapa. Kemudian di situ kita campurkan dengan kopi. Kopi itu juga dari limbah, bukan dari kopi asli gitu. Jadi kita Kalau sampai menggunakan kemakan gimana sama kucingnya? Oh, justru aman gitu. Karena ini dibandingkan kalau misalnya nggak sengaja terjilat gitu. Kamu pernah riset nggak? Kopi itu mematikan buat kucing sama anjing loh. Betul. Tapi kita nggak menggunakan kopi yang benar-benar digulung karena kita menggunakan yang ampas kopi yang sebelumnya itu yang sebelum di roast. Jadi dia kan punya ampas tuh yang hijaunya. Nah, itu kita jemur kemudian kita hancurkan lagi sehingga dia menyatu di situ gitu. Bukan main kopinya gitu. Bukan Dan main itu nggak ada kopinya. kafein bla 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 Bukan, berarti. enggak ada. Tapi ini udah scientific belum research? Legalnya mungkin belum, kita belum riset, tapi itu riset saya pribadi dan tim sih. Ya itu harus riset sih untuk kalau mau Betul, kita belum. state ke pasar. Aku setuju banget, kalau pet wellness, kamu harus bikin clinical trial sih. Kalau enggak, kamu nggak akan dipercaya. Karena orang tuh takut banget kalau petnya sampai salah makan, salah pakai. Atau katakanlah kalau udah invest nanti suatu titik terus ada problem itu jadi kayak ini. Ya, Sebenarnya bisa inovasi jadi kita ke nol depannya kita ingin membuat produk itu menjadi pelet seperti ke tofu cat gitu, tofu cat Bukan litter. masalah inovasinya doang, kamu harus nge-guide pet doctor, vet gitu, untuk bikin clinical trial untuk produk ini. Kalau kamu mau masuk pet shop ya, dan apalagi kalau klinik-kliniknya si dokter ini harus clinical trial. Dari 3 ini kita hanya bisa milih 1, dan pilihan kita jatuh ke Greenland.
Aku juga mau loh, tapi jangan sampai kopi Maju buat maju anjing. Mas, ambil Mas. Maju Let's ya? go. Oke. Tapi Sampai ketemu di clinical babak test tadi berikutnya. harus dikejar ya. Iya, Thank you. Tapi clinical trial-nya dikerjain ya? Iya pasti. Kita cari tahu dengan hewan peliharaan kita sendiri. Pertama kita research dulu, kemudian kita coba bikin. Waktu itu ada sekitar 6 bulan kita coba produknya benar-benar tanpa dipasarkan. Jadi benar-benar kita cobakan ke hewan-hewan peliharaan kita dan ternyata cocok. Oke. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Nama saya Paksi, saya merupakan co-founder dari Ngide Kreatif. Saya Thomas dari Sayur Rumahan, siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya Amalia dari Ingmadio Kusuman. Saya mendirikan Ingmadio Kusuman ini bersama ibu saya dan sekarang sudah ada tim kecil. Nah, di Ingmadio Kusuman ini kita berusaha bikin jemputan dengan desain yang beda, good craftsmanship, dan juga mengajak anak muda untuk jadi perajin. Dan kita juga berusaha untuk bisa sustainable mungkin. Produknya itu ada kain, fashion, home decor seperti yang ada di depan kakak-kakak semua. Nah, untuk bisnis model kita ada B2B dan B2C, dan kita penjualan secara online dan offline. Karena kita skalanya masih kecil, kita fokus ke kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti yang sini. Terus kita juga bisa custom tanpa MOQ, karena memang bahannya dibuat satu-satu. Kita juga menyediakan worldwide shipping dan sudah ekspor dalam jumlah kecil. Nah, jadi industri wastra dan kria itu salah satu yang paling kena dampak waktu pandemi, tapi kita berhasil bertahan dan malah lihat potensi untuk ekspor. Jadi tahun depan kita pengen fokus ke ekspor dan kita perlu dana 100 juta untuk pengembangan ekspor. Terus untuk si inian apa Ingmadio Kusuman? Iya, Kak. By the way, gue kalau untuk naming tuh gue kayak intuit banget dan gue suka banget sama lo. Kebetulan Sorry, itu kita aja. tinggalnya di Madio Kusuman, jadi emang hoki aja, hoki tempat. Keren banget namanya. Madio Kusuman ya, kayak nama desainer ya? Mantap, halus. Ini yang kamu pakai juga ya? Iya, ini bahannya halus. Ada di M-Block loh. Iya, jalan sini, jalan Coba. Ini Sekarang dijual- coba dipakai jupaka lain pasti. Pasti lebih keren. Beda, naik value-nya, naik. Coba. Ini gue yang keren. Enggak, ini berapa harganya? 675, Kak. Berapa? 675. Ini lepas dulu dong. Iya. Coba lepas Jangan dulu. dilepas loh. Kita pengen lihat kalau cowok. Ini gara-gara Om Handoko yang dulu gue Iya. yain. Ya, iya. Salah lu bukan begitu. Bisa dibikin gede lagi. Nah, Tapi bagus keren ya. loh, keren loh. Keren. Kurang panjang dikit. Gini. Iya nih, Kalau buat cowok karena banyak dikit, buat cewek oke. Mantap. bagus idenya, nanti kita bisa bikin. Kamu berapa sih pandingnya perlu? 100 100 juta. buat pengembangan Mas revenue. Jupakaan. Revenue-nya untuk berapa? Gua kasih dulu ini ya karena dia buzzer ya. Oke. Yeay, congrats. Sekarang itu ekspor kita masih 12% dari total omset kan. Nah, jadi minimal tahun depan itu kita bisa naikin 2 kali lipat. Kalau targetnya sih ya nggak 50-50, tapi mungkin omset tuh sekitar 35, lokal 65 gitu. Karena tetap pasar lokal kan ada penggemar wastra, ada yang mungkin juga setelah pandemi pelan-pelan berkurang itu, terus yang tadinya nggak mau beli produk kria karena ya nggak ada acara, nggak ada apa, terus sekarang udah mulai balik lagi sih setelah PPKM selesai gitu. Halo, selamat siang. Mungkin senyumnya bisa lebih lebar biar lebih semangat. Nah, gitu. Karena gue lagi berapi-api banget nih. Ayo, silakan. Salam diplomat, saya Mika Rianita dari bisnis kuliner Colok Judas. Saya siap bikin gebrakan. Hai, saya Rizal Arafat dan ini tim saya Zaki Adrian. Perkenalkan, nama saya Rene Indra Pramana. Saya adalah founder EKS Blend Schools. Halo, saya Vina dari Sujame Time. Salam diplomat, saya Ajeng Ruspati, co-founder Hafilati. Hafilati adalah jenama teh premium dari Bandung. Indonesia adalah negara ke-7 terbesar penghasil teh di dunia. Namun, tingkat konsumsi per kapita teh di Indonesia masih rendah. Dan dulu, sulit sekali mendapatkan teh berkualitas premium di Indonesia. Jika ada pun, pasti jenama asing. Berbekal kecintaan kami dan pendidikan kami di bidang teh, Hafilati merupakan perjalanan panjang untuk membagikan kebaikan, kebahagiaan, dan perubahan yang terangkum dalam traksi yang terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan kebiasaan minum teh yang menjadi bagian gaya hidup sehat. Maka mari telusuri perjalanan panjang ini bersama. Dukung kami dalam bentuk mentoring untuk meningkatkan kapasitas diri kami maupun perusahaan, juga pendanaan untuk membuat flagship store dan mengekspor teh Indonesia sebagai suatu jenama bukan sekedar komoditas. Thank you. Revenue tahun ini berapa? Minta modal berapa? Tahun depan berapa? 2026 kami berharap 10 kali lipat
Dan tahun ini kita udah mencapai 1,3 M. Ini baru kuartal ketiga ya. Oh, 1,3 M year to date. Iya. Tapi brandingannya gila. 1,6-an. Terus By the tahun way, thank you for the letter. Iya, terima kasih loh udah riset. Tahun depan kamu 10 kali lipat. 2026, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan 10 kali lipat. Oke. Minta modalnya? Kalau bisa 1 miliar kami pengen bikin flagship store. Karena sejauh ini kami masih online store dan teh itu kan experience. Tapi kamu yakin itu bakal efektif? Efektif. Dengan flagship store? Iya, karena teh itu adalah experience. Setuju. Ya, experience. Dan kami juga kan salah satu bisnis modelnya adalah edukasi. Justru dulu kita membuka market ini kan dengan edukasi. Jadi harapannya dengan flagship store kita juga bisa buka kelas sering-sering. Penjualan M-Block gimana Mas? Bagus nggak? Bagus kok. Langsung banget. Aku terus terang punya ini sih, ini kesini sebenarnya kesini. Jadi kopi kan udah booming ya. Teh ini kan kita negara teh sebenarnya, tapi nunggu momentum sih teh. Jadi menurut aku memang prospeknya sangat bagus dan harus disupport oleh ekosistem sih. Ya. Aku ngeliatnya gitu. Kalian nggak harus bikin offline stores, ada cara lain sih. Contohnya nanti bisa join Kedua Coffee, kita bawa brandnya. Thank you. Let's discuss. Bisa kok, nggak harus bikin offline store. Store sih setting, tapi masih banyak hal yang bisa dilakuin sih. Tapi ini. Cakep ya. To be honest, gue cukup tertarik sama Havila sih. So, we should have a further discussion sih abis ini ya. Tapi ini oke sih. On demand academy, di mana orang pengen detik ini juga. Jadi ketika lo membuat bisnis itu jangan berpikir cuma di Bandung aja. Saingan lo tuh bukan orang Bandung doang. Jadi tadi makanya gue nanya flagship store, iya, tapi lu bayangin kalau misalkan satu Indonesia lebih luas bisa merasakan yang namanya experience minum teh yang bisa lu bikin dalam sebuah packaging gitu loh. Maksud gue kayak jangan terlalu kecil gitu berpikirnya. Untuk pada saat ini, sorry kita belum bisa kasih kesempatan semua, tapi kita mau kasih kesempatan untuk satu orang. Congratulations buat Ramro kali ya? Ngapain lu bikin musik sendiri, Imron? Ini bukan gara-gara suratnya, tapi kita mau support Havila. Thank you. Yeay. Ini saya maju atau Maju. Silakan nama dokter. Ya, lu bisa bikin experience lu di dalam sebuah packaging atau dibikin box gitu kan, pas dibuka orang merasakan experience yang sama di rumah mereka masing-masing gitu. Jadi ya kalau gua lebih fokus ke teknologi dan percepatan bisnis, karena kita tahu sekarang bahwa on demand economy itu adalah behavior baru di mana orang sekarang, let's say gue pengen tehnya dia, tapi gue nggak bisa ke tempatnya dia. Tapi gue bisa dengan teknologi gue bisa merasakan experience yang sama tapi di rumah gue sendiri gitu. Halo, selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Oliver Fuardia. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saya Dia Kusuma Dewi dari Me Time Fresh. Perkenalkan, nama saya Rismeti dari Laresta Snack. Saya Edo, founder dari Cobian Burger. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Halo, saya Bayu dari Tambiaku. Tambiaku berasal dari bahasa Dayak yang artinya nenekku. Tambiaku merupakan perusahaan produsen makanan sehat berbahan dasar sorghum yang affordable, pantas untuk petani dan cocok untuk kantong konsumen. Setiap orang layak untuk mendapatkan makanan sehat. Ini tadi ada tips saya, kami ada berempat orang dan saya sendiri selaku CEO dan founder, 3 lainnya merupakan ekspertis di bidang masing-masing. Bisnis model kami berkolaborasi dengan petani untuk mendapatkan bahan baku yang luar biasa dan nantinya akan masuk ke unit proses bisnis kami yang dan akan kami lakukan inovasi di dalamnya. Nah, produk yang udah layak uji, baik produksi maupun di market, nanti akan masuk ke omnichannel kami, di mana omnichannel inilah yang menghasilkan revenue stream kami. Nah, saat ini baik online maupun offline, baik B2B juga maupun B2C. Dan tentunya financial Tambiaku di tahun ini kita tumbuh cukup bagus di 23% untuk growth, hingga kita juga membutuhkan alokasi dana, di mana nantinya akan dilokasikan untuk permesinan dan distribusi serta branding. Terima kasih, sekian dari saya, Tambiaku. Bisa hubungi kami di www.tambiaku.com. Thank you. Aku consider sih Tambiaku. Oke. Aduh, ini enak Kita udah banget, ini Pak. nih. Baru pernah yang kayak gini. Ini gua mau pakon. Tapi sehat. Sorghum, Tambiaku, maju dikit deh. Kita berdua udah convince, tapi dua bapak-bapak ini nggak convince untuk milih kamu.
Nah, coba kamu jelasin misi kamu apa, terus revenue kamu tahun ini berapa, dan kamu minta dana berapa untuk jadi ke berapa? Yang di belakang gimana? Ada yang mau Enggak, aku belakang. Sorry, maaf aku belakang enggak. Belum? Belum dulu. Oke, buat teman-teman yang di belakang, thank you banget ya. Thank you. Sorry banget. Thank you. Thank you ya. Thank you. Boleh saya jawab, Kak? Boleh dong. Oke, jadi Tambiaku ini sebenarnya kita bikin semuanya tuh memang basically dari secara internasional kira-kira sorghum prospeknya gimana? Prospeknya bagus sih Pak, karena kita sekarang kan memang konfliknya head to head sama jagung popcorn ya. Nah kita tahu ada Jolly Time dari US. Nah kita pengen kita bisa compete. Gua kasih umpan supaya yakin. Oh bisa bikin yang begitu? Bisa, iya. Lagi proses nggak? Iya lagi proses, karena bahan baku bisa semua Pak. Kita bahan baku sayang banget, dalam artian petani Indonesia itu kita bisa nanam sorghum. Udah gua suka semangatnya nih anak. Gue nungguin Om Handoko mencet emang. Congrats. No offense ya, Bay. Jadi sebenarnya kalau dari gua itu, kalau dari gua itu, gua lebih ke convincing marketnya. Makanya beliau lebih paham karena dia dunianya retail, jadi akan lebih clear. Kalau gue suka ya impact-nya, sustainability-nya, segala macam. Cuman gue ngelihat apa yang udah lo lakuin, kayaknya lo udah oke gitu loh. Sebenarnya gitu. Kalau gue gitu sih, jadi kayak nggak ada satu step lagi yang meyakinkan gue untuk kayak oke nih kita harus coba kayak gitu. Gas. Oh ya gas. Sini Bay, maju Bay. Wih. Yang ngasih Om Handoko enak aja gua. Kan lu yang pilih Om. By the way, konten Instagramnya kurang. Nggak apa-apa, nanti lu justru mentor. Oh itu belajar. Junaidi. Dia belajar sama gue. Iya. Saya cuma mau menyampaikan terima kasih banyak atas antusias dan masukannya, dan saya akan terus belajar karena tujuan saya memang kesini untuk belajar ya. Thank you. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Iwa Sumanto. Halo mentors, perkenalkan saya Hazel, founder dari Charsies. Perkenalkan, saya Yusuf Vido dari Air Collection ID. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. GUI adalah Carefully Crafted Upcycle Brand. Saya Gayatri sebagai founder dan desainer telah 8 tahun di industri fashion dan tekstil bersama artisan dan juga tim marketing. 3 dari 4 baju berakhir menjadi sampah. GUI di sini hadir sebagai solusi mengubah sampah tersebut menjadi sesuatu yang fungsional, artistik, dan impactful. Terbukti dengan 350 meter kain yang telah kami selamatkan. Hasil akhir profit kami bagi 3 dengan company yang menyumbangkan limbahnya dan juga NGO sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Pada awal GUI launching di Januari 2020, kami berhasil balik modal dengan profit meningkat 42,35% di September 2021. Oleh karena itu, kami membutuhkan biaya sebesar 332 juta rupiah agar kami bisa memberikan impact lebih besar lagi. Setelah itu, revenue bisa meningkat 7 kali lipat dan profit di 5 kali lipat. Sekian dan terima kasih. Selain story-nya tadi dan impact-nya ya. So, pagi ini, peserta gelombang pertama ini, kita memilih 1 dari kalian. Selamat untuk GUI. Silahkan maju. Boleh maju ke depan, yang lain tetap semangat. People Profit Planet atau Triple Bottom Line. Buat aku itu sebenarnya konsep bisnis yang dulu dianggap sangat idealis. Tapi menurut aku di generasi sekarang dan apalagi nanti ya generasi 20-30 tahun ke depan, itu akan jadi standar a good business gitu. Jadi kedepannya bisnis yang hanya profitable tapi nggak punya impact ke people atau ke planet yang positif, menurut aku akan ditinggalkan sama konsumen. Selama ini kan masih belajar yang target market. Nah, target market sekarang udah terbentuk nih marketnya. Terus juga udah banyak repeat order, jadi udah ada kepercayaan di situ. Nah, kedepannya biasanya juga kita kolaborasi sih, kayak kolaborasi ngejual wholesale gitu. Nah, kedepannya kita yakin GUI itu bisa internasional. Halo semua, aku Fania, founder of Kasi. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Jadi, so in short, Kasi adalah batik activewear dan kita punya tagline yaitu Break the Barrier.
Dan tim kita terdiri dari 4 orang, yaitu aku, Fania sebagai founder, Gilbert sebagai co-founder, Tas in charge in business development, dan Ditya sebagai desainer. Dan Kasih merupakan activewear brand yang memadukan batik proses dan activewear menjadi satu produk offering yang unik. Dengan adanya inovasi ini, kami sangat berharap semakin banyak orang dapat melestarikan budaya Indonesia dan juga dapat membantu membangkitkan kembali semangat pengrajin batik. Untuk bisnis modelnya sendiri, desain dan batik proses kita lakukan in-house karena ini merupakan unique selling point dari bisnis kita. Sedangkan fabrics dan manufacturing kita outsource ke third party, dan untuk distribusi channelnya sendiri itu melalui retail, fitness atau yoga studio, dan e-commerce. Dan untuk ekspansi bisnisnya sendiri kita memerlukan dana sebesar 500 juta dan dananya akan digunakan untuk marketing. Dengan aku bikin batik activewear ini, aku bisa membantu pengrajin batik gitu. Terus kalau misalnya aku bisa bantu kayak naikin standar of living-nya mereka, kayak aku tuh kayak seneng banget gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya bisnis tuh bukan cuma kayak having a profit doang, tapi gimana bisa making an impact. Salam diplomat, nama saya Febriatna, saya adalah founder dari Cireng Gendut dan saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya Kalim dari Semarang. Salam diplomat, saya Adi Slamiana, saya siap bikin gebrakan. Oke, salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya Mario Gultom selaku perwakilan dari Sunyi Group yang sebuah konsepnya itu kesetaraan di Indonesia. Jadi apa bedanya? Di Sunyi ini seluruh karyawannya, barista, chef, semuanya adalah teman-teman di Fabel. Jadi masyarakat merasakan langsung karya asli mereka, bahkan dengan makanan biji-biji kopi langsung dari petani di Fabel. So, kopi dan makanan nggak cuma menjadi sebuah tangible asset, tapi ada emotion di sana. Ada motif kepada pembelian di Sunyi. Revenue stream kita dari mana? Revenue stream kita tentunya dari jualan kopi, tapi kita juga bikin kelas-kelas, dari kelas session, kelas B, kelas barista, dan kita jual merchandise mereka. Dan sekarang kita mencoba untuk menjual franchise, menyebarkan lebih banyak lagi. Dan di franchise tersebut kita bisa mendapatkan keuntungan dari royalty fee dan penjualan bahan. Dan karena kita ingin membuat franchise, kita harus membuat OPEX dan CAPEX seimbang. Marketing, sales force yang kuat, tapi juga operation yang kuat supaya kita bisa mengirimkan barang-barang ke seluruh cabang. Terakhir, ketika kita membuat gebrakan, Indonesia itu butuh gebrakan sosial. Kita membuka pintu, sisanya Indonesia yang akan melakukan. Terima kasih. Dengan saya memiliki banyak cabang kopi, saya tuh pengen menjadi exposure lah, supaya masyarakat tuh akhirnya mulai melihat dan sadar bahwa teman-teman di Fabel itu setara dengan kita. Mereka bisa kerja, mereka bisa meracik kopi, mereka bisa bikin konten, anything mereka bisa lakuin. Nah, nggak boleh cuma di kota-kota besar dong. Berarti harus ada di kota-kota kecil atau dimanapun berada, mereka tuh harus bisa melihat teman-teman di Fabel bisa bekerja. Kenapa aku percaya banget a strong why itu bakal bikin bisnis sustain? Karena business growth itu benar-benar tergantung foundersnya. Untuk foundersnya punya hati dalam jangka waktu yang panjang, mau endure all the pain and the gain gitu ya saat growing bisnis, butuh strong why. Itu karena menurut aku tuh alasan yang kuat tuh kenapa membuka bisnis tuh kayak jangkar gitu loh, supaya nggak gampang bosen, nggak gampang menyerah dan lain-lain. Jadi itu menurut aku nomor satu yang penting. Kedua, inovasi baik dari segi produk dan marketing yang semuanya berbasis customer centric. Jadi ngerti dulu customernya tuh siapa, sukanya apa, dan semua inovasi kita harus relevan sama customer meskipun tidak compromising on the core values of the company. Dan yang ketiga, harus foundernya sendiri harus terus-terusan mau belajar dan upgrade himself or herself gitu. Jadi terus-terusan belajar itu menurut aku kunci yang penting. Ketika lo dalam keluarga, ada anak pertama, ada anak kedua, ada anak bontot, dan ketika gue melihat dengan kacamata atau point of view seperti itu, maka gue tidak akan menjadi sebuah masalah ketika seseorang di dalam sebuah family itu ada sebuah masalah. Karena nggak mungkin di dalam sebuah keluarga, adik, kakak, segala macamnya itu semuanya mulus-mulus aja gitu loh. Pasti ada yang bandel, ada yang sukses satunya lagi, ada yang ya seperti itulah. Jadi kalau kita ngomongnya Creative Box DNA gitu, akhirnya DNA bisa kita suntikin satu-satu dan akhirnya timnya punya vibes dan DNA yang sama. Akhirnya ketika besar itu menjadi sebuah culture. Even nanti gue di lantai 10, mereka di lantai 1 gitu kan, semua dari atas sampai bawah vibes-nya sama dengan satu tujuan dan satu visi. Mau menginvest di orang tersebut. Jadi yang pertama dia harus paham dulu bisnisnya. Suka nggak suka dia harus ngerti. Baru yang kedua pesonanya dia. Baru yang ketiga ya piawai. Karena piawai walaupun lu paham lalu pesona lu bagus tapi lu nggak bisa mengeksekusi ya cuman dreamer aja ya kemudian akan jadi hambatan juga buat kedepannya. Begitu sih. Jadi kita pilih Hy-Vee. Yeay, congrats. Kamu maju aja. Dulu nggak ada yang ngelirik Hy-Vee-nya soalnya. Iya, belum ketemu yang cocok. Aku ditolak 30 yang cocok sampai aja. Tos. Thank you Pak Handoko. Ya, thank you. Sama-sama. Ya nangis deh gue.
Nggak apa-apa ya, toxic masculinity nggak boleh. Iya. Udah pakai tato nangis nggak apa-apa nih. Lagi nonton pakai tato.